Hai Sobat Cek Fakta, balik lagi di channel yang ngebongkar rumor, data, dan fakta di balik transfer pemain sepak bola Eropa. Hari ini kita akan membahas salah satu transfer paling menarik di bursa musim panas 2025. Pervis Estupinan, bek kiri Ekuador, resmi gabung AC Milan. Apakah dia beneran bisa bikin fans Rossoneri move on dari Theo Hernandez, si bintang lama yang jati idola di San Siro? Pertama, kita bahas dulu latar belakang Theo Hernandez. Theo Hernandez bukan sekadar bek kiri. Buat Milanisti, dia adalah simbol revolusi Milan modern. Sejak didatangkan dari Real Madrid pada 2019, ia menjelma jadi salah satu bek kiri terbaik di Eropa. Statistiknya, 262 penampilan, 34 gol, 45 assist, 1 gelar Serie A yang memutus puasa Scudetto sejak 2011. Bahkan di era kepelatihan Stefano Pioli, Theo punya peran ganda. Bukan hanya sebagai fullback, tapi juga attacking engine di sisi kiri, dengan overlap cepat, umpan silang presisi, sampai soloran ikonik dari lini belakang. Sayangnya, semua kisah manis itu berakhir di musim panas ke-2025. Performanya menurun drastis musim lalu. Rumor internal menyebut manajemen Milan enggan menaikkan gaji sang pemain yang minta kenaikan signifikan. Negosiasi mandek dan akhirnya, tawaran Al Hilal sebesar 25 juta euro datang dan diterima. Theo resmi hengkang ke Liga Arab Saudi, bergabung dengan barisan pemain Eropa top lain yang hijrah ke sana. Setelah Theo pergi, Milan punya PR besar. Siapa yang cukup layak menggantikan Theo di sektor bek kiri? Milan sebenarnya punya opsi internal, seperti David Bartoszagi bek muda akademi dan Alessandro Florenzi meski posisi naturalnya bek kanan. Tapi fans tahu, standar Milan terlalu tinggi untuk berjudi pada pemain muda yang belum teruji, apalagi untuk musim penuh Liga Italia plus Liga Champions. Direktur olahraga Milan, Jeffrey Moncada, dan manajemen Radboud Capital jelas nggak mau setengah hati. Mereka butuh pengganti yang siap pakai, punya jam terbang Eropa, dan cocok dengan filosofi permainan modern. Bek kiri harus kuat bertahan, cepat menyerang. Nama Pervis Estupinan sebenarnya bukan pemain asing di radar top Eropa. Bek berusia 27 tahun ini dikenal sebagai salah satu bek kiri paling rajin di Premier League bersama Brighton dan Hove Albion. Kecepatannya, kemampuan overlapping, dan crossing akurat jadi daya tarik utama. Fabrizio Romano, jurnalis transfer paling terpercaya, mengonfirmasi kesepakatan. Mahar, 17 juta euro tambah bonus 2 juta euro durasi kontrak. 5 tahun status, here we go. Dalam 48 jam, Estupinan terbang ke Milan, tes medis, teken kontrak, foto bareng jersey baru dan resmi jadi pemain Milan. Nah, buat yang belum familiar, siapa sih Pervis Estupinan? Estupinan lahir di Esmeraldas, Ekuador. Karirnya naik daun dari LDU Quito, salah satu klub raksasa di Amerika Selatan. Bakatnya tercium pencari bakat Watford, klub Inggris yang dulu sering jadi feeder klub untuk talenta Amerika Selatan. Tapi karirnya di Watford nggak pernah benar-benar berkembang. Dia justru bersinar ketika dipinjamkan ke Spanyol. Granada, Almar, Mallorca, Osasuna, puncaknya, Villarreal meminangnya secara permanen pada ke-2020. Di sana, dia menjadi bagian dari tim Villarreal yang menjuarai Liga Eropa 2020-21 di bawah Unai Emery. Setelah Villarreal, Brighton datang membayar 17 juta euro dan disinilah karirnya melejit di Premier League. Estupinan jadi pilar di bawah Roberto De Zerbi, pelatih yang bikin Brighton main atraktif, cepat, dan modern. Giorgi Celico, mantan pelatih timnas Ekuador, adalah orang yang memberi debut pertama untuk Estupinan di timnas senior. Dalam wawancaranya dengan Tutto Mercato Web, Celico bilang, "Ketika saya pertama memanggilnya, dia masih sangat muda. Dia tak gentar hadapi Argentina. Sekarang dia jadi figur kunci Ekuador. Saya yakin Milan tidak akan menyesal." Buat Celico, Estupinan adalah paket lengkap, berani duel 1-lawan-1, crossing akurat, kecepatan lari di atas rata-rata, disiplin turun naik sepanjang 90 menit. Pertanyaan pamungkasnya, apa benar Estupinan bisa bikin Milanisti move on? Kalau kita bandingkan statistik, Theo lebih tajam soal kontribusi gol langsung,
mencetak gol, dribble, dan solo run. Estupinan lebih seimbang, bertahan lebih disiplin, tackle bersih, interception, plus crossing lebih konsisten. Jeti Milanisti nggak akan lagi cuma melihat bek kiri yang dribble show. Estupinan lebih pragmatis. Dia tip bek kiri nomor nonsense kuat di fase bertahan, cepat sport penyerangan. Oh iya, jangan lupa. Milan kini dipegang Paulo Fonseca. Pelatih asal Portugal ini dikenal suka fullback ofensif. Di Lille, dia berhasil memoles bek-bek sayapnya jadi senjata serangan. Estupinan cocok dengan blueprint Fonseca. Main dengan formasi 4-2-3-1 bek sayap harus overlap cepat dukung build-up dari bawah jeti. Secara sistem, Estupinan bakal diuntungkan dengan pola permainan Fonseca. Tentu, bukan berarti Estupinan 100% bebas risiko. Serie A punya tempo berbeda dibanding Premier League. Lawan lebih sering parkir bus. Ruang gerak bisa lebih sempit. Plus, tekanan San Siro beda level. Satu blunder, bisa hujan kritikan di media sosial. Estupinan juga harus siap menghadapi ekspektasi tinggi. Fans masih baper dengan kepergian Theo. Dia harus cepat adaptasi ke ritme Italia, fisiknya harus fit sepanjang musim padat. Estupinan datang di momen transformasi Milan. Setelah era Zlatan Ibrahimovic, Sandro Tonali, dan kini Theo Hernandez, manajemen Milan memang perlahan menggeser bintang-bintang mahal. Mereka mulai mengandalkan pemain dengan nilai pasar efisien, usia produktif, dan gaji terkontrol. Ini sejalan dengan filosofi Redbird dan Moncada. Bangun skuad kompetitif tanpa jor-joran. Estupinan adalah contoh ideal. Harga masuk akal, skill mumpuni, usia masih prime. Jadi, bisa disimpulkan, Theo Hernandez memang legenda modern Milan, tapi era baru butuh wajah baru. Estupinan punya bekal teknis, mental, dan karakter yang bisa bikin fans move on. Kalau cocok dengan Fonseca, dia bisa berkembang jadi salah satu bek kiri terbaik Serie A. Sekarang giliran kalian. Apakah Estupinan bakal berhasil bikin Milanisti melupakan Theo? Gaya main siapa yang lebih kalian suka? Theo yang flamboyan atau Estupinan yang pragmatis? Komentar kalian bakal kita bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta biar kalian gak ketinggalan update panas dunia transfer Eropa. Gue pamit, salam olahraga Cek Fakta, bongkar fakta bukan drama.